Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan pada part 3 yaitu barisan dan deret geometri. Ya, sebelum kita melanjutkan membahas mengenai baris dan deret geometri, kita pahami dulu melalui gambar berikut ya. Di sini ada gambar tentang gimana cara menghitung populasi bakteri. Di mana bakteri itu berkembang biak dengan menggunakan cara membelah diri ya. Di sini bagaimana menghitung populasi bakteri dengan teori deret geometri. Nah, di sini contoh penerapannya ya. Nah, jika setiap 15 menit bakteri akan membelah menjadi 2, maka berapa jumlah bakteri setelah 4 jam? Nah, persoalan ini kita bisa menemukan jawabannya dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Nah, apa itu barisan dan deret geometri? Kita pelajari bersama ya. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan bisa memahami maksud baris dan deret geometri, mengenal istilah-istilahnya, menentukan suku ke N, jumlah suku ke N, maupun bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan baris dan deret geometri. Lanjut lagi. Nah, kita mulai ya membahas detail baris dan deret geometri. Ya, barisan geometri itu adalah pola bilangan, sama ya dengan barisan aritmatika, ya, sama dengan barisan aritmatika. Namun kalau pada barisan aritmatika itu selisihnya bedanya sama, sedangkan pada barisan geometri itu rasionya yang selalu sama. Ya. Nah, rasio sendiri adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Ya, kalau pada aritmatika selisih itu suatu suku dikurang suku sebelumnya ya, sedangkan ini rasio suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi kalau misalnya aritmatika itu kan misalnya beda ya. U2 dikurang U1, maka untuk rasio adalah U2 dibagi U1 atau bisa juga U3 dibagi U2, U sebelumnya ya. Nah, misalkan pada contoh ini, beberapa contoh barisan geometri ini ada 3, 6, 12, dan 24. Nah, rasionya adalah berarti 6 nih, suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 6/3 yaitu 2. Nah, itu rasionya. Nah, ini rasionya tetap, ke sini juga tetap 16 bagi 6 2, 24 bagi 12 2. Sehingga kita bisa menyebutkan kalau ini termasuk dalam barisan geometri. Sama ini pun juga ya. Rasionya adalah 40/80 atau bisa juga 20/40. Kita lihat apakah sama. Setelah disederhanakan ini menjadi setengah, ini pun setengah atau 1/2. Sehingga pada contoh ini pun termasuk ke dalam barisan geometri. Ya. Istilah-istilah pada barisan geometri diantaranya ada suku pertama yang sudah kita kenal sebelumnya, rasio atau R, suku ke N atau UN. Nah, kita akan mencoba menentukan suku ke N pada barisan geometri atau UN. Nah, ini untuk mempermudah ya, karena misalnya kalian bisa secara manual, tentukan suku ke-12 nih mungkin masih bisa ya manual nih, suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, tapi kalau diminta suku ke-200 itu sangat banyak dan memakan waktu. Tapi kalau misalnya hanya 12 saja nih bisa ya dengan cara manual. Tapi kalau misalnya banyak, kita bisa menggunakan rumus suku ke N yang ini nih. UN adalah A, suku pertama, kali R, rasio yang dipangkatkan N kurang 1. Ya, satunya berada di atas, dipangkat. Oke, kita langsung aplikasikan rumusnya. Ya, aplikasikan rumusnya. Ya, di sini A-nya adalah 3. Ya, rasionya adalah 6/3. Tadi kita udah coba, rasionya ada 2 sehingga U12. 12 dari mana? Dari soal nih. Sama dengan A-nya 3 ya. A-nya 3 terus R-nya 2 dipangkatkan 3 ya. Dipangkatkan dengan 12 kurang 1 atau 11.
atau 3 dikalikan 2 pangkat 11, yaitu 3 kali 2048. Nah, silakan hitung sendiri nih, bisa ya, 2048 dikali 3. Intinya konsepnya kalian paham di sininya nih. Selanjutnya, untuk soal kedua, di sini pun sama ya. Di sini U12 sama dengan A-nya 80, R-nya setengah dari 40 per 80 atau 10 per 20 juga bisa. Dipangkatkan 11, dari mana? 12 dikurang 1 nih, N-1 ya. Sehingga di sini 80, 1 pangkat 11 itu 1, 2 pangkat 11 itu 2048. Nanti disederhanakan saja 80 dan 2048-nya ya. Oke, itu untuk suku ke N pada barisan geometri sendiri itu adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri, simbolnya SN ya. Jika pada barisan geometri ini misalnya 3, 6, 12, 24 dengan rasio 2 ini ya, maka ketika ditanyakan suku kedua berarti 6. Sedangkan jika ditanyakan S2 maka jumlah sukunya ditanyakan, maka 3 tambah 6 adalah 9. Nah, seperti itu. Nah, seperti contoh yang kedua ini, contoh yang bawah. Nah, 80, 40, 20, dan 10. Kalau ditanyakan U4, maka U4-nya adalah 10. Tapi jika ditanyakan berapa jumlah 4 suku pertama, yaitu 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10, 120 tambah 30, 150. Ini ya jawabannya untuk S4. Yaitu perbedaannya antara barisan dengan deret geometri. Menentukan deret geometri ya, lebih ke jumlahnya tadi. Ada dua versi. Versi yang pertama ini yang R-nya lebih dahulu daripada satunya, R pangkat N-nya. Yang kedua satunya lebih dahulu. Sebenarnya ini sama saja, kalian mau pakai yang atas ataupun yang bawah, cuma untuk mempermudah, pakai yang mana kalian lihat dulu rasionya, apakah lebih dari satu atau kurang dari satu ya. Kalau misalnya lebih dari satu atau kurang dari negatif satu, kalian bisa pakai yang pertama yang atas ya. Kalau misalnya besaran rasionya di antara negatif 1 dan 1, maka kalian menggunakan SN yang bawah, misalnya setengah gitu ya. Untuk aplikasinya kita perhatikan contoh berikut. Ya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, dan 24 nih ya, dan seterusnya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah S10 karena jumlah ya. Berarti di sini S10 sama dengan, nih pindahkan ke sini ya. A-nya itu 3, R-nya itu 2 nih, dari mana? 6 per 3, 12 per 6, nih R-nya 2. Pangkat 10 dari soal ini dikurang 1. Ingat satunya ini sejajar dengan R. Berbeda dengan baris ya. Tadi barisnya itu kan barisan geometri UN AR pangkat N-1. Jadi satunya ini sejajar dengan N. Kalau dia enggak, satunya sejajar dengan R. Dibagi rasionya 2 kurang 1. Nah, 3 dikali 2 pangkat 10, 1024 dikurang 1 dibagi 1 ya. Hasilnya 3 dikalikan 1023 atau 3069. Ini jawabannya ya. Saya ambil satu contoh soal, di sini dikasih clue penggunaan rumusnya ya. Misalkan tadi sama seperti ilustrasi di awal tadi ya, sebuah sel membelah diri menjadi 5 bagian setiap 20 menit. Pertanyaannya, jika mula-mula terdapat 2 sel, maka banyak sel setelah 2 jam adalah, jadi di sini ilustrasinya adalah ada sebuah sel ya, yang setiap membelah akan menjadi 5 bagian. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu sel, sedangkan di sini terdapat 2 sel. Ya, maka nih sel pertama membelah, terus di sini menjadi 5 bagian. Nah, sehingga yang awalnya ini 2 sel saja ketika membelah pertama kali, ini kan tahapannya baru tahapan 1 ya. Tahapan 2 nanti dia bercabang lagi dan seterusnya.
tahapan pembelahan pertama menghasilkan 10 sel ya. Sedangkan tahapan berikutnya nambah berkali lipat 5 lagi jadi 50. Berikutnya lagi 250 dan seterusnya. Ini pembelahan pertama, pembelahan kedua, pembelahan ketiga ya. Di sini pembelahan pertama ini kan U1, U2, U3, U4 dan seterusnya ya. Pembelahan pertama itu mencari U2, pembelahan kedua mencari U3, pembelahan ketiga mencari U4 dan seterusnya. Nah, kita pengen tahu dia berapa kali membelah. Nah, di sini katanya 2 jam ditanyakannya, maka banyaknya pembelahan sel itu 120 menit dari mana? Yaitu 2 jam kali 60 ya, dibagi setiap 20 menit. Nah, setiap 20 menit nih. Maka hasilnya 6 kali pembelahan. Sehingga kalau 6 kali pembelahan, maka yang ditanyakan adalah U7 ya. Kalau 6 kali pembelahan. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya bahwa U7 adalah A-nya itu 2, pangkat R-nya itu 5, dipangkatkan N-1. N-1 itunya berarti 7 kurang 1, 6. Nah, tinggal 2 dikali 5 pangkat 6 berapa? Ya, silahkan dilanjutkan sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu untuk lebih memahami pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol komen, tombol like, komen, dan boleh juga untuk subscribe supaya mendapat update terbaru video atau tayangan yang saya upload ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.